sedetik pun terlambat. Tanganmu tak pernah gagal. Sempurnalah rencanamu, terbaik bagiku. Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan, ku pegang semua janji-Mu. Amin Tuhan, hanya dari-Mu pertolonganku, damai sejahtera Kau selalu beserta. Padamu aku percaya. Mari jemaat Tuhan, kita jadikan ini ungkapan hati kita kepada Tuhan. Oh, hanya satu pertolongan kita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita katakan, tak sedetik, tak sedetik pun terlambat. Tanganmu tak pernah gagal. Sempurnalah rencanamu, terbaik bagiku. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Yang tak terbatas,
Puji nama Tuhan. Di bulan Desember temanya masih Embracing Grace atau menyambut anugerah, dan di minggu yang kedua adalah Finding Peace in the Storm, ya. Yang artinya menemukan damai di tengah badai. Nah, satu hari Michael Ramsden, seorang penceramah dan pendiri dari The Oxford Center for Christian Apologetics, dia meminta orang-orang yang sedang mendengarkan ceramahnya untuk memejamkan mata, pejam mata, lalu diminta untuk membayangkan apa saja yang menurut mereka menggambarkan kata damai. Nah, sesudah para pendengarnya itu melakukannya, yakni memejamkan mata, mulai membayangkan di dalam bayangan mereka gambaran kata damai itu seperti apa. Lalu Michael Ramsden pun bertanya kepada mereka, apa yang mereka bayangkan gambaran tentang damai itu. Ada seorang yang berkata, tadi saya membayangkan gambaran kata damai itu seperti padang rumput yang hijau, yang luas dan dihiasi oleh bunga-bunga dan pohon-pohon yang indah. Nah, yang lain lagi berkata, saya membayangkan gunung yang berselimutkan salju dengan langit-langit yang biru tanpa awan-awan. Dan seorang yang lain lagi bercerita, saya itu membayangkan kata damai itu, saya membayangkan sebuah danau yang permai dengan air yang tenang dan tak beriak. Nah, semua pendengar ceramahnya itu menceritakan bayangan mereka masing-masing tentang kata damai dengan gambaran yang berbeda-beda. Nah, namun ada satu hal yang menarik. Nah, walaupun gambaran tadi itu berbeda-beda, berlainan, tetapi ada satu persamaan di antara semuanya. Satu persamaan, yaitu pada gambaran tentang masing-masing orang tentang damai itu, persamaannya adalah dalam gambaran itu tidak terdapat seorang pun manusia di situ. Kalaupun ada, manusia itu adalah orang yang sedang membayangkan gambaran tadi, dirinya yang ada di situ. Ia berada seorang diri di padang yang rumput yang hijau, atau ia seorang diri berada di gunung tersebut, atau ia seorang diri yang berada di danau yang ia bayangkan tersebut. Nah, menanggapi hal ini, Michael Ramsden berkata, isn't it interesting when asked to imagine peace, the first thing we do is to eliminate everyone else. Dia katakan, bukankah hal ini sangat menarik? Ketika diminta untuk membayangkan damai, maka hal yang pertama kita lakukan adalah, benar atau benar saudara? Benar atau benar saudara? Benar atau benar? Yang menarik ini saudara, damai itu yang pertama kita lakukan adalah menyingkirkan orang lain. Berarti bagi orang-orang tadi, damai itu artinya hidup tanpa orang lain di sekitarnya. Berarti menurut yang bersangkutan, sumber dari ketidakdamaian di dalam dirinya adalah orang lain. Kalau saja ia satu-satunya manusia yang menghuni dunia ini, barulah ia berada dalam keadaan damai. Tentu saja pandangan tentang damai yang seperti itu merupakan pemahaman yang tidak sehat dan tidak sesuai
dengan realitas kehidupan. Yang setuju katakan amin. Kenapa tidak sehat? Karena pandangan tersebut itu, Bapak Ibu saudara-saudari, mencerminkan sikap ini. Sikap apa? Blaming game. Apa itu blaming game? Kesukaan untuk menyalahkan orang lain atas kondisi yang sedang terjadi. Sebagai contoh, apabila suatu rumah tangga diwarnai dengan ketidakdamaian dan percekcokan, maka entah si suami atau si istri akan mempersalahkan pasangan hidupnya sebagai penyebab dari keadaan tersebut. Si suami akan berkata, oh ini semua adalah gara-gara istriku yang tidak mampu mengatur rumah tangga. Si istri juga akan menimpali dan berucap, oh ini memang gara-gara suamiku, karena suamiku adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Nah Bapak Ibu, sikap saling mempersalahkan seperti itu bukan saja tidak akan menyelesaikan masalah, yang ada makin memperuncing keadaan. Atau orang tua dengan anak. Ya. Alhasil damai yang mereka harapkan dalam rumah tangga itu tidak pernah terwujud. Nah, ini kecenderungan kita, kesukaan kita menyalahkan orang lain atau situasi. Nah, sikap blaming game ini juga tidak sesuai dengan realitas kehidupan. Mengapa ini saudara? Sesungguhnya dalam kenyataan tak jarang penyebab ketidakdamaian bukan pada, tetapi pada. Nah, coba cross check kita. Jangan-jangan penyebab ketidakdamaian itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Tentang hal ini menarik, sama seperti yang dilakukan oleh seorang opa yang sudah lanjut usia dan yang suatu ketika dijahili oleh cucunya. Siang itu ketika sedang duduk di ruang tamu, sang opa itu jatuh tertidur. Nah, melihat hal itu, cucunya yang masih bocah ini, dia diam-diam mengoleskan terasi pada kumis opanya. Lalu ia lari bersembunyi. Nah, sang opa tentu terbangun, mencium. Kok ada aroma bau busuk ini katanya. Ini ruang tamunya ini berbau busuk katanya. Ia pun bangkit berdiri dan masuk ke dalam kamarnya. Nah, di situ kembali ia mencium bau busuk tadi. Sehingga ia berkata, kamar tidurku ini juga berbau busuk. Ia marah-marah, ia berjalan menuju ke ruang makan. Dan bau busuk itu tetap mengikuti dirinya. Dan ia berkata lagi, ruang makan ini juga kenapa kok juga berbau busuk? Terakhir dia pergi keluar halaman, ya, keluar di halaman rumah. Dan di sana ia kembali mencium bau busuk. Sehingga ia berkata, aduh, seluruh dunia ini udah berbau busuk. Sang opa tidak sadar bahwa sebenarnya bau busuk itu hanya ada pada dirinya sendiri. Bukan pada orang lain, bukan pada lingkungannya, bukan kamarnya, bukan ruangannya, tetapi hanya ada pada dirinya sendiri. Menarik ini saudara Bapak Ibu. Nah, ia menyalahkan seluruh dunia sebagai lingkungan yang berbau busuk, padahal hanya dirinya, hanya di kumisnya. Dan itulah blaming game. Itulah kecenderungan untuk mempersalahkan keadaan, mempersalahkan orang lain, mempersalahkan keluarga dan lain sebagainya. Menganggap
penyebab dari ketidakdamaian yang ia rasakan atau alami itu ya karena orang lain. Dan sikap yang seperti ini tidak sesuai dengan realitas kehidupan. Amin. Nah, kalau begitu bagaimana agar manusia yang berada dalam satu komunitas, entah itu keluarga, gereja, lingkungan, pergaulan dan masyarakat, kita bisa hidup di dalam damai? Nah, pertanyaan yang mendasar ini yang telah berlangsung sekian lama ini dijawab Allah melalui nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, sebagaimana yang dicatat dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Sebagai latar belakang, firman Allah dalam bentuk nubuatan tersebut yang disampaikan kurang lebih 2700 tahun yang lampau. Ketika disampaikan itu, umat Tuhan sedang berada di masa yang sangat sukar. Kalau kita baca di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, keadaan mereka itu digambarkan sebagai masa yang gelap dan kelam. Kenapa demikian? Karena di masa yang sukar itu umat Tuhan ini terus-menerus berada di dalam penindasan oleh bangsa-bangsa yang lain. Dan bukan hanya itu, mereka juga sedang dibayang-bayangi oleh ancaman dari bangsa Asyur yang sangat terkenal akan kekejamannya. Oleh karena itu, kalau kita baca di dalam Yesaya pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-23, mereka itu digambarkan seperti negeri yang terhimpit dan berada di dalam keadaan yang suram. Nah, dalam situasi yang sangat tidak mudah tersebut, sebagaimana yang dicatat dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6, Allah itu menjanjikan pengharapan bagi umatnya. Untuk memahami latar belakang janji Tuhan tersebut, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Tapi sebelum itu kita baca dulu ayatnya yang pertama. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita membaca firman Tuhan. Ya. Saya baca ayat 1, lalu saudara ayat yang kelima, nanti ayat 6 kita baca bersama-sama. Firman Tuhan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ayat 5, 1, 2, 3 ya. Ayat 6 kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudari. Sebagaimana yang tadi telah diutarakan, di ayatnya yang pertama ini menjelaskan tentang situasi yang sedang dialami oleh umat Tuhan. Di sana dikatakan mereka bahkan seperti bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Mereka di sana digambarkan seperti bangsa yang berdiam di dalam negeri kekelaman. Sebab kenapa? Mereka mengalami penindasan, dan itu adalah masa-masa yang sangat sukar. Dalam situasi yang demikian, Tuhan berjanji bahwa Ia akan menerbitkan terang ya di tengah umatnya. Tentang pengharapan itu, terang pengharapan itu yang hadir melalui kelahiran seorang anak yang datang untuk membebaskan umatnya
Sang pembebas di ayatnya yang ke-6, ya, yang di sana dikatakan sebagai orang yang berasal dari keturunan Raja Daud, yang minggu lalu kalau saudara ingat kita sudah belajar, ya. Keturunan Raja Daud yang kemudian hari lazim disebut sebagai Mesias. Kata Mesias atau Al-Masih, atau yang di dalam bahasa Yunani disebut sebagai Kristos, dan yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Kristus, itu artinya Bapak Ibu adalah raja yang datang untuk menyelamatkan atau membebaskan umatnya. Nah, jadi kalau saudara nanti ditanya, apa sih pengertian Mesias? Saudara kalau sering mendengar apa sih pengertian Mesias? Mesias itu adalah raja yang datang untuk menyelamatkan atau membebaskan umatnya. Di antara berbagai gelar sang Mesias tersebut atau Kristus itu didaftarkan di ayatnya yang kelima yang sudah kita baca tadi. Dan salah satunya Mesias itu disebutkan juga sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai Raja Damai. Dan di ayat yang ke-6 dijelaskan kekuasaan dan kekuatan daripada sang Raja Damai tersebut, bahwa besar kekuasaan dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Ini digambarkan sebagai sang Mesias dan juga sebagai Raja Damai. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kehadiran dari sang Raja Damai ini sangat diperlukan baik bagi umat Tuhan yang hidup di masa yang lampau ketika nubuatan ini disampaikan, ataupun oleh kita yang hidup di masa yang sekarang ini. Kenapa? Kenapa kita perlu damai itu? Dan kenapa sang Mesias itu disebut sebagai Raja Damai? Itu artinya kita perlu damai tersebut. Dan mengapa? Kehadiran sang Raja Damai sangat diperlukan, sebab yang pertama, damai sangat diperlukan oleh semua orang. Katakan bersama dengan saya, damai sangat diperlukan oleh semua orang. Nah, ini menarik nih Bapak Ibu, ini sungguh-sungguh menarik ya. Perlu dipahami, kata damai bukanlah menggambarkan kondisi yang bebas dari, haleluya, amin, amin. Damai yang digambarkan orang tadi dengan dirinya sendiri yang sedang berada di mana? Padang rumput, di danau atau di gunung, itu tidaklah sesuai realitas. Amin. Karena damai itu bukan menggambarkan kondisi yang bebas dari konflik. Haleluya. Haleluya. Sebab merupakan satu realitas, satu kenyataan dalam hidup ini, bahwa dunia ini tidaklah pernah bebas dari konflik. Amin. Amin saudara, benar atau benar? Siapa di sini yang nggak pernah berkonflik dalam hidupnya? Boleh lambaikan tangan. Ada? Kalau saudara bilang ada, itu berarti halusinasi. Gak sesuai realitas itu. Itulah gambaran semua yang digambarkan orang-orang tadi ketika membayangkan damai. Dikiranya kehidupan yang bebas dari konflik. Kata damai bukanlah menggambarkan kondisi yang bebas dari konflik. Amin. Amin. Sepakat Bapak Ibu? Setuju? Setuju Bapak Ibu? Kenapa? Karena realitas di dalam dunia ini Bapak Ibu,
tidaklah pernah bebas dari konflik. Itu suatu kenyataan dan itu merupakan suatu kepastian. Konflik itu ada yang skala kecil, sebagai contoh di dalam rumah tangga yang paling sering mungkin atau di tempat kerja, dan bahkan sampai kepada konflik-konflik dalam skala yang besar. Bahkan kita lihat hari-hari ini peperangan antar negara, Israel dengan Palestina, Rusia dengan Ukraina. Coba saudara bayangkan dulu, coba kita bayangkan dulu situasi-situasi yang ada. Dalam 30 tahun terakhir ada enggak dunia ini bebas dari konflik? Ada enggak sih? Gak usah jauh-jauh lah, dunia Indonesia aja lah. Ada enggak sih? Dalam 30 terakhir ini dunia itu di Indonesia itu enggak ada konflik, damai, tenang, itu ada enggak? Yang adalah penutupan gereja lah, yang ada penyerangan kampung desa inilah, yang ada perang tawuran antar inilah, dan segala macam. Banyak terjadi konflik. Lalu kalau dengan demikian, apa sih yang dimaksudkan dengan damai itu apa? Damai itu apa dan bagaimana? Damai itu artinya ini Bapak Ibu, amin. Adalah hati yang teduh di tengah. Ini damai yang benar saudara. Ini damai yang sesuai dengan kenyataan, bukan damai di dalam angan-angan seorang diri seperti gambaran di awal. Ini damai yang sesungguhnya Bapak Ibu. Hati yang teduh di tengah badai. Ini yang seringkali digambarkan dalam lukisan yang kalau saudara berulang kali mendengar khotbah, lukisan ini tentu saudara tahu. Masih ingat? Amin. Masih ingat gak saudara? Atau sudah lupa tentang lukisan ini? Masih ingat? Ada yang masih ingat lukisan ini? Halo? Gak ada yang ingat lah. Kalau gak ada yang ingat saya ceritakan ulang tentang lukisan ini ya. Lukisan menggambarkan laut yang sedang bergelora. Di situ ada angin topan yang sedang mengamuk. Di atas laut itu ada awan yang sangat tebal. Ini petir, awan gelap, air mengamuk. Situasinya kacau. Tetapi kalau saudara lihat lukisan ini, Bapak Ibu, di sebuah batu karang ini ada ini titik ini saudara. Di tengah suasana yang sangat kelam, yang seram ini saudara, ada ini lubang di sini. Dalam lubang tersebut ada, saudara lihat ini? Shalom. Haleluya. Ya. Di dalam lubang kecil itu ada nampak ini saudara. Seekor burung kecil yang sedang bernyanyi. Nih, saudara lihat seekor burung yang tetap tenang di sarangnya ketika badai dan petir tengah mengamuk di sekitarnya. Ini lukisan yang sangat terkenal sekali. Inilah yang menggambarkan damai itu Bapak Ibu. Sekalipun langit gelap, angin topan kencang, air sedang bergemuruh demikian rupa, si burung tetap tenang. Kenapa dia bisa tetap tenang? Karena dia berlindung di sebuah batu karang yang kokoh. Batu karang yang tidak akan tergoncangkan oleh badai yang sedahsyat apapun juga. Inilah damai yang sesungguhnya. Hati yang teduh di tengah badai. Jadi kalau saudara mau ikut Yesus bilang, Tuhan Yesus, aku mau hidup damai.
tidak mengalami kondisi yang sukar, masa sulit, masa apa, segala macam, itu bohong, saudara. Tidak sesuai dengan realitas kehidupan. Banyak orang, makanya dulu kekristenan itu dikritik sama Karl Marx, ya kan? Agama itu seperti candu. Karena apa? Memabukkan orang, kira ikut Tuhan itu bisa hidupnya tenang. Seperti orang pakai sabu kan, pakai obat-obatan itu, kalau udah pakai obat itu kan dia merasa tenang. Dikiranya ikut Tuhan Yesus itu demikian, seperti pakai obat. Oh, hidupnya pasti tenang, gak akan mengalami kesukaran, gak akan mengalami kesulitan. Itu bohong, itulah yang dikritik. Realitas kehidupan Bapak Ibu adalah seperti ini. Tetapi bagaimanapun situasi di sekitar, di masa yang digambarkan begitu kelam, gelap, menyeramkan, menakutkan ini, sang burung bisa tetap bernyanyi, tetap tenang. Kenapa? Karena dia berlindung di dalam satu batu karang yang kokoh. Nah, Bapak Ibu, hal seperti inilah yang dilakukan dan dijanjikan Allah melalui kehadiran Sang Mesias atau Kristus yang di ayat kelima tadi disebut sebagai Raja Damai. Mari kita kembali baca ayat tersebut di ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, tampuk pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan Orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Sang Raja Damai tadi juga disebutkan sebagai Allah yang perkasa. Artinya dia adalah Sang Raja Damai yang kuasanya tidak terbatas, sehingga senantiasa dia dapat diandalkan seperti batu karang yang kokoh ini, Bapak Ibu. Itulah gambarannya. Sang Raja Damai yang tidak akan tergoncangkan oleh keadaan di sekitar kita, sehingga kalau kita hidup di dalamnya, ini yang menarik Bapak Ibu, di tengah pergumulan hidup dan konflik yang seberat apapun, hati kita akan tetap berada dalam keadaan teduh. Haleluya, amin. Amin. Siapa yang mau mengalami damai seperti ini? Bukan damai yang bohong, bukan damai yang semu, yang seorang diri, no. Damai yang seperti ini Bapak Ibu, di tengah masa yang sukar, di tengah kekelaman yang ada di sekitar kita, kita bisa tetap tenang teduh. Kenapa? Karena kita berlindung di dalam naungan batu karang yang teguh. Kita berlindung di dalam Yesus Kristus, Sang Raja Damai, Allah yang perkasa itu. Amin. Damai yang seperti inilah yang harusnya kita miliki, dan damai yang seperti ini yang harusnya kita rindukan dalam kehidupan kita. Damai yang walaupun tinggal di dalam rumah yang sederhana, tetapi tetap bisa merasakan damai. Tapi kalau orang tidak bisa mengalami damai yang seperti demikian, saya pernah ceritakan kan, ada orang yang kaya kan, hidupnya tidak damai, sehingga setiap hari kekhawatiran terus-menerus menguasai hidupnya. Jadi megahnya bangunan, banyaknya mobil, banyaknya uang tidak bisa menenteramkan hatinya. Nah, kehidupan orang tersebut ini sama seperti dalam neraka. Tetapi kalau kita seperti gambaran yang tadi, sekalipun ya makan seadanya, dapat gaji secukupnya, dapat pasangan istri yang agak cerewet, tetapi mengarahkan, ya kan itu
kan keadaan damai yang ada di sekitar kita, yang real itu ya seperti itu. Tapi kita tetap bisa merasakan damai. Nah, itulah damai yang sejati, saudara. Bukan karena suamiku banyak uangnya, bukan karena banyak usaha dan pekerjaan saya, megah dan tingginya bangunan rumah saya, tidak, saudara. Nah, damai ini tidak bisa dibeli. Saya ulangi, damai tidak bisa dibeli. Jadi kalau ada pun saudara pergi di situ ya, ada suatu toko namanya toko damai yang berada di Jalan Sejahtera. Nah, saudara datang, Pak, saya mau beli damai 1 kilo aja. Makasih Bapak, mohon maaf, memang namanya toko damai. Tetapi yang namanya damai tidak bisa dibeli. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Berita baik bagi kita, damai yang sangat kita perlukan itulah yang Allah sediakan melalui Yesus Kristus, Sang Raja Damai. Karena kita sangat memerlukan damai, itulah diberikan seorang putra Sang Mesias itu, Raja Damai dalam hidup kita. Kehadirannya lah yang akan memberikan damai yang sejati. Amin Bapak Ibu. Sehingga ketika melihat ke dalam keadaan rumah tangga, ketika melihat keadaan di rumah atau di tempat pekerjaan, damai senantiasa. Kenapa? Karena Yesus Kristus. Amin. Bukan damai karena dapat gaji besar, besok gajinya dipotong, hilang damainya. Haleluya Bapak Ibu. Yang kedua, kehadiran Sang Raja Damai sangat diperlukan. Sebab damai itu, nah ini tidak dapat dihadirkan oleh, nah ini kasih ingat dulu kanan kirinya. Damai tidak dapat dihadirkan oleh manusia itu sendiri. Kasih ingat kanan kirinya Bapak Ibu. Ya, kasih ingat kanan kirinya, bilang, senggol bilang, damai tidak dapat dihadirkan oleh manusia itu sendiri. Ini harus diingat. Tak bisa damai itu kita hadirkan oleh diri kita sendiri, nggak bisa. Karena tanpa Kristus manusia tidak akan memiliki damai, sehingga ia pun tidak akan dapat menghadirkan damai itu. Karena sumber dari ketidakdamaian itu sesungguhnya terletak di dalam diri manusia itu sendiri. Di dalam dirinya sendiri saja tidak mengalami kedamaian, bagaimana mungkin menghadirkan damai? Haleluya. Sehingga kalaupun manusia hidup seorang diri, wah ini bukan berarti ia akan hidup di dalam damai. Kalaupun Anda seorang diri, ini kita uji aja nih, Anda seorang diri di kamar sebulan. Bukan berarti karena Anda seorang diri, Anda hidup dalam damai. Berapa banyak orang yang merasa sendiri, merasa dia hidupnya damai, padahal akhirnya merasa kesepian, ketakutan, kekhawatiran dan sebagainya. Kenapa? Karena selama hati yang bersangkutan tidak dipenuhi dengan damai yang dari Allah, dimanapun ia berada, bahkan di tempat yang terpencil sekalipun, tidak akan mengalami damai dan tidak akan mampu menghadirkan damai. Nah, ini menarik ini, ya. Ini menarik dari suatu kisah cerita ini. Ini kita bisa ambil pelajaran dari cerita ini Bapak Ibu. Ada seorang cerita ini ya, ketika seorang penumpang kapal ya, dia terdampar di suatu pulau yang terpencil. Nah, dia terdampar di dalam sebuah pulau yang kosong tanpa penghuni. Nah, orang tersebut adalah seorang pekerja yang ulet dan ahli pertukangan yang handal. Nah, cerita next kemudian 20 tahun kemudian, yaitu ketika regu penyelamat mendarat di pulau tadi, mereka dapati bahwa selama itu orang tersebut
telah berhasil mengubah wajah dari pulau itu. Dengan menggunakan berbagai bahan yang ia dapatkan di pulau tadi, seorang diri orang tersebut telah membangun jalan serta berbagai gedung di sana. Dengan penuh semangat orang itu mengajak regu penyelamat tadi berjalan dan menyaksikan hasil karyanya di pulau tersebut. Dia bilang begini, bangunan yang di sebelah kiri kita ini adalah rumah tinggalku. Katanya sambil menunjuk kepada sebuah bangunan yang nampak kokoh berwarna putih dengan halaman yang luas serta tertata dengan asri. Nah, seluruh anggota regu penyelamat yang menyertai dirinya ini menggeleng-gelengkan kepala dengan penuh rasa kagum. Karena dengan peralatan dan bahan yang seadanya dan tanpa bantuan siapapun, orang ini telah berhasil membangun rumah yang sangat indah. Nah, dikatakan lagi sama dia, bangunan yang di seberang sana itu adalah toko tempat aku pergi dan berbelanja. Kata orang tersebut sambil menunjuk kepada sebuah bangunan yang tidak terlalu jauh letaknya dari rumahnya. Nah, kemudian ia juga menunjuk dua bangunan yang lain dan berkata, di gedung yang di sana itu, yang dibangun yang di sebelah sana itu adalah bank katanya. Tempat saya menyimpan uang saya katanya. Yang bangunan di sebelah sana itu adalah restoran favorit saya. Saudara menyimak cerita ini? Nah, mendengar penjelasan orang ini, para anggota regu penyelamat ini semakin terkagum-kagum. Sekarang mereka mengerti kenapa orang ini dapat bertahan hidup seorang diri selama 20 tahun di pulau terpencil tersebut. Nampaknya ia berimajinasi bahwa dirinya tinggal di sebuah kota yang kecil. Sehingga ia walaupun berada di pulau terpencil seorang diri, namun ia tidak merasa kesepian. Nah, ini lagi menarik, mereka pun melanjutkan perjalanan untuk melihat kota yang dibangun oleh orang tadi. Kota imajinasi nih saudara. Nah, tidak jauh dari tempat itu, para anggota regu penyelamat melihat dua buah gedung yang bentuknya mirip satu sama lain. Kedua gedung itu letaknya saling berhadapan, yang satu terletak di sebelah kiri, yang satu terletak di seberangnya. Nah, dengan penuh rasa ingin tahu, salah seorang anggota tim penyelamat bertanya, apa ini fungsi kedua bangunan tersebut? Orang tersebut menjawab, oh, bangunan yang di sisi kiri jalan dan yang berada dekat pohon yang besar itu adalah gedung dari gereja tempat saya menjadi anggotanya. Nah, jawab orang tadi dengan penuh rasa bangga. Nah, mereka bertambah kagum karena ternyata walaupun hidup seorang diri di pulau tersebut, orang ini tidak lupa beribadah kepada Tuhan. Nah, ia hidup sebagaimana layaknya seorang Kristen yang menjadi anggota sebuah gereja. Lalu mereka bertanya lagi, kalau yang di sana yang bentuknya ini persis sama yang tadi, yang terletak di seberang jalan itu, ini bangunan apa? Nah, dengan wajah sedih, orang tadi menjawab, oh, kalau yang itu adalah gedung dari gereja tempat dahulu saya pernah menjadi anggotanya. Nah, nampaknya walaupun hidup seorang diri di pulau terpencil, namun tabiat sering bersengketa dengan orang lain tetap menyertai orang tadi. Sehingga walaupun hidup seorang diri dan menjadi satu-satunya anggota dari gereja yang sebelumnya, tetap saja ia bersengketa. Saudara, saudara nangkap cerita dari ilustrasi cerita ini Bapak Ibu? Di dalam kepala dia sendiri di situ. Tetapi dia menggambarkan dirinya berpindah gereja dari satu gereja sini ke gereja sini, saudara. Menarik ini cerita ini, saudara. Ya, menarik. Dalam hal ini bukan hanya
Ya, maaf Bapak Ibu. Dalam hal ini ia bersengketa dengan dirinya sendiri sehingga terjadi perpecahan di gereja tersebut. Menarik ini Bapak Ibu ya. Haleluya. Nah, karena memang hidup seorang diri, kalaupun hati tidak dipenuhi dengan damai, maka dimanapun orang berada, ia tidak dapat menghadirkan damai tersebut. Oleh karena itulah di dalam Yesaya pasal 9 tadi, ayat yang kelima, Allah menghadirkan damai melalui Yesus Kristus. Kenapa perlu dihadirkan? Hal ini menunjukkan bahwa manusia sendiri tidak akan sanggup menghadirkan damai yang sejati. Itu sebabnya kenapa Kristus Yesus perlu hadir di dunia ini. Amin. Kalaupun di dalam dunia ini orang bisa menghasilkan berbagai perundingan dan kompromi, namun damai tersebut itu bersifat semu dan tidak abadi. Sebagai contoh kan sering gencatan senjata, berunding damai, ujung-ujungnya perang. Makanya menarik seperti lagu Gigi bilang, perdamaian, perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang semakin damai. Kenapa? Ya karena manusia gak akan mampu menghadirkan damai yang sejati itu. Amin. Itu hanya sementara, ujung-ujungnya balik lagi. Ya gajah Israel sampai sekarang, Israel Palestina sampai sekarang gak habis-habis saudara. Kenapa? Karena damai yang mereka manusia hasilkan itu semu, sementara. Ya Bapak Ibu. Tetapi kalau damai yang dihadirkan oleh Allah, yang ada di dalam Yesus Kristus Sang Mesias, itu adalah digambarkan damai yang sejahtera yang tidak akan berkesudahan. Damai sejahtera yang tidak akan berkesudahan. Eternal peace. Damai yang abadi, damai yang sejati. Itulah di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya kenapa dia disebut sebagai Raja Damai. Dan Kristus Yesuslah yang perlu, yang hadir dalam kehidupan kita, sehingga damai yang sejati itu kita boleh peroleh. Amin. Dan yang ketiga, karena damai tidak dapat dihadirkan oleh manusia sendiri, maka damai yang sejati itu bersumber dari Allah sendiri. Manusia tidak akan pernah mampu mencapai damai. Dalam hati manusia pun seperti ilustrasi tadi, bahkan di dalam kesendiriannya pun ia masih berkonflik. Bagaimana ia mampu menghadirkan damai? Hanya apabila manusia memiliki relasi dengan Allah yang adalah sang sumber damai, barulah manusia itu akan mengalami damai. Sehingga apabila relasi manusia dengan Allah dalam keadaan tercederai, maka sampai kapanpun manusia akan hidup tanpa damai. Hal ini Bapak Ibu seperti sebuah bola lampu, tetapi tidak terhubung pada sumber listrik. Saudara lihat nih ada lampu ini, ya. Lampu ini bisa hidup kalau ada apa? Kabelnya. Dan kabelnya tersebut kabel tersebut bersumber pada listrik. Nah kalau kabelnya ini saya potong, kira-kira mampu nggak hidup lampunya ini, saudara? Kenapa? Karena terputus hubungannya dari sumber energinya. Demikian juga Bapak Ibu, kalau kita terputus hubungannya dari sang sumber tersebut, sumber damai tersebut, maka bagaimana kehidupan kita bisa mau menjadi damai?
Nih saya praktekkan ini ya. Kalau ini lampunya ini ya saudara, saya praktekkan. Mana ini anunya? Ininya sebentar. Kalau ini lampunya saya colokkan. Nah, ya mohon maaf ya saudara ya. Sebentar ya Tian. Tuh, saya colokkan begini. Lampunya nggak hidup. Apa yang menjadi masalah? Kabelnya tidak tersambung dengan baik. Sekarang saya cabut. Sorry ya Tian, saya balikkan lagi ya. Lampunya menyala? Lampunya menyala Bapak Ibu? Kenapa? Tidak tersambung dengan sumber. Hal yang sama dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kita tidak akan pernah mengalami damai kalau kita tidak terkonek dengan sang sumber damai. Amin. Makanya periksa, suami istri periksa, anak-anak periksa, keluarga periksa bagaimana. Apakah kehidupan mereka itu terhubung dengan sang sumber tadi? Kalau kehidupan mereka tidak terhubung dengan sang sumber, sama seperti listrik bola lampu tadi terhubung melalui kabel yang terhubung dengan sang sumber, maka listrik ini gak akan menyala, maka kehidupan keluarga kita juga gak akan pernah ada bisa damai dalam hidup kita. Amin? Gak akan mungkin. Bola lampu ini kalau tidak teraliri listrik gak akan bisa menyala dan gak akan berfungsi, betul? Apa fungsinya? Gak ada, dibuang. Demikian juga hidup kita, kalau kita tidak terhubung dengan sang sumber sehingga damai itu memenuhi hati kita, bagaimana mungkin dalam kehidupan rumah tangga kita mau hadir damai? Bagaimana mungkin? Tidak akan mungkin. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itulah di dalam Yesaya pasal 9 tadi, ini sangat penting, di Mesias tadi. Allah yang memulihkan relasi manusia ya, yang telah tercerai oleh dosa. Selama manusia belum berdamai dengan Allah, yang adalah sumber damai yang sejati itu, maka manusia tidak akan pernah mengalami damai yang sesungguhnya. Amin. Nah, ini menarik ya, satu cerita aja ya. Ini cerita lagi nih. Banyak ini cerita ini. Jadi dari cerita ini saudara kita bisa menarik hal yang menarik nih. Ini yang dialami oleh seorang peternak biri-biri yang berasal dari Selandia Baru atau New Zealand. Orang itu merasa bahwa negeri tempat ia dilahirkan dan tinggal tersebut tidak lagi terasa nyaman karena jumlah penduduk yang semakin bertambah. Nah, nggak nyaman dia. Oleh karena itu ia bermaksud untuk pindah ke negeri yang lain yang berada di tempat yang cukup terpencil dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak. Ia berharap dengan demikian ia dapat hidup dengan damai. Nah, sesudah mencari dan mempelajari berbagai alternatif, ia dapati bahwa di dunia ini terdapat wilayah seperti yang ia impikan tadi. Dan itulah sebuah kepulauan terpencil yang terletak di Samudra Atlantik bagian selatan dan yang jumlah penduduknya tidak lebih kurang dari 2.000 orang saja. Nah, bukan itu saja, mata pencarian utama dari penduduk di kepulauan tersebut adalah sebagai peternak biri-biri. Tahu saudara peternak biri-biri kan, yang kayak kambing ya, yang bulunya bisa diapain itu kan ya. Sehingga ini pas ini sangat sesuai dengan pekerjaan yang saya tekuni, katanya. Di samping itu kepulauan ini adalah milik kerajaan Inggris. Sehingga sebagai warga negara Selandia Baru, kalau ia berpindah dan tinggal di kepulauan tersebut bebas. Karena wilayah Inggris Raya ya. Jadi bebas. Nah, alhasil ia pun menjual peternakan biri-biri yang ia miliki di Selandia Baru dan ia pindah ke kepulauan tadi. Nah, tahun-tahun pertama ia lewati dengan sangat nyaman
karena ia berada di wilayah yang sangat tenang, seperti yang ia impikan. Oh, inilah surga dunia itu ya, bisa tenang, ya enak. Ini yang sesuai dengan impian saya. Wah. Tetapi tanpa diduga, 3 tahun kemudian, yaitu tepatnya pada tahun 1982, pecahlah perang di kepulauan yang sangat terpencil tersebut. Peperangan yang terjadi karena tentara Argentina menyerbu dan bermaksud menguasai kepulauan yang bernama Falklands ini, atau yang dunia kenal Malvinas. Peperangan yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan akan terjadi di sana. Ternyata di tempat yang terpencil yang dia impikan, yang dia bilang damai, justru rupanya di sana perang berkecamuk, saudara. Orang tadi itu meninggalkan New Zealand dengan berharap untuk mengalami hidup yang penuh damai di Falklands atau Malvinas tadi. Namun yang terjadi adalah di tempat itu ia mencicipi peperangan yang berlangsung selama 2,5 bulan lebih, dan yang telah menelan korban sekitar 1.000 nyawa. Haleluya. Ini real loh, kesadaran ini, kisah nyata ini saudara. Damai itu yang sejati itu tidak akan saudara temukan di dunia ini. Apalagi kalau saudara tidak terkonek dengan sang sumber itu. Amin. Hanya damai yang sejati didapatkan di dalam Allah saja. Amin. Amin Bapak Ibu. Sekarang periksa diri kita. Periksa kehidupan rumah tangga kita. Adakah kehidupan keluarga kita terkonek dengan sang sumber? Adakah kehidupan pribadi kita juga terkonek dengan sang sumber tadi? Sehingga damai sejahtera tadi memenuhi keluarga kita, memenuhi kehidupan kita. Kalau kita tidak terhubung dengan sang sumber damai tadi, yang Allah yang sejati itu, ya kita bisa lihat kalau kehidupan kita nanti dalam rumah tangga blaming game, ya kan? Ini gara-gara istriku, ini gara-gara suamiku, ini gara-gara anakku. Kenapa kehidupanmu kok susah begini? Ini gara-gara suamiku yang yang seperti ini, tidak bertanggung jawab. Kenapa keadaan seperti ini? Gara-gara istriku yang tidak pintar mengelola keuangan. Haleluya. Kalau ada damai, berapa keuangan kita Pak? Cukup beli beras lagi tinggal seminggu. Puji Tuhan, kita bergantung sama Tuhan. Haleluya. Amin. Seperti burung yang berada di dalam batu karang tadi, sekalipun keadaan di sekitar itu sedang begitu sukar, tapi dia tetap tenang karena dia berlindung kepada Sang Raja damai. Haleluya, amin Bapak Ibu. Itu sebabnya Kristus hadir. Kristus hadir bukan saja untuk menyelamatkan umat manusia, tetapi Kristus juga hadir untuk menghadirkan damai sejahtera. Amin. Oleh karena itu menarik mengingat apa yang Tuhan sampaikan dalam firman Tuhan. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi berbicara tentang damai sejahtera, sukacita dan kebenaran. Amin. Amin saudara. Saudara kalau memiliki Kristus tapi nggak ada damai, itu berarti belum benar-benar itu terhubung dengan sang sumber. Amin. Amin saudara. Amin. Kalau saudara terhubung dengan sang sumber, saudara akan mengalami damai sejahtera di dalam segala keadaan. Oleh karena itu saya menarik kalau mendengar lagu ini dari Kidung Jemaat ini. Tenanglah kini hatiku,
Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasakan tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Ini lagu yang indah sekali Bapak Ibu. Kalau saudara percaya kepada Allah, Sang Raja Damai itu, damai tadi akan saudara peroleh. Damai adalah hati yang teduh sekalipun di tengah badai. Amin. Bukan karena keadaan Anda seorang diri, keadaan orang lain di sekitar, itu damai yang semu. Amin. Amin Bapak Ibu. Terhubung dengan Sang Sumber. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kehadiran-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami, Sang Raja Damai, Allah yang perkasa, adalah untuk supaya kami juga menghadirkan, menerima damai sejahtera itu dalam hidup kami. Damai sejahtera yang memang sangat kami perlukan dalam hidup ini. Damai sejahtera yang tidak akan pernah kami temukan melalui diri kami sendiri ataupun orang lain. Tetapi damai sejahtera yang kami temukan hanya di dalam Engkau ya Tuhan, Sang Sumber damai yang sejati. Kalau kami terhubung dengan Engkau, hidup kami terkonek, menjalin relasi yang akrab dengan Engkau Tuhan. Damai sejahtera itulah yang akan memenuhi hidup kami, dan itulah yang akan memancarkan kepada orang lain ya Tuhan. Kami belajar pada hari ini Tuhan, untuk tidak melihat keadaan damai itu adalah seolah-olah tidak ada masalah. Kami belajar pada hari ini Tuhan, untuk tidak mengaitkan damai sejahtera itu dengan keadaan yang tenang-tenang saja. Tapi kami hari ini belajar bahwa damai sejahtera itu adalah bagaimana hati kami teduh, tenang, walaupun di tengah badai persoalan, badai kesukaran, badai tantangan, ujian yang tak habis-habisnya silih berganti dalam hidup kami. Tetapi kami boleh tetap tenang, teduh, karena kami berlindung di dalam naungan-Mu ya Tuhan, Allah yang perkasa, Sang Raja Damai.